Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya di Honest Technique Creator. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membagikan contoh gambar ruang kelas berukuran 7x8 meter beserta perhitungan rencana anggaran biayanya. Sebelum ke materi selanjutnya, alangkah baiknya jika teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Oke? Oke teman-teman, jadi di sini ada contoh RAB, rencana anggaran biaya untuk ruang kelas ukuran 7x8, dan berikut kita akan membahas dulu untuk gambarnya. Untuk gambarnya di sini adalah denahnya 8x7 dan terasnya ada berukuran 2 meter kali 8, dan dasar saya membuat denah ini dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Jadi di sini kita mendapat rujukan teknis dari dasar ini teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk pembangunan ruang kelas baru RKP dengan ketentuan sebagai berikut di sini, dan lahan siap bangun minimal 72. Terus kemudian kita bisa melihat contoh gambarnya. Nah, kita perbesar. Di sini berukuran 7 x8 dan 2 meter untuk selasar atau terasnya, jadi ukurannya adalah total 9 x8. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke gambar lagi. Di sini ada denah ruang kelas baru dan di sini ada tampak depan, terus kemudian ada tampak samping. Kita beralih ke potongan. Di sini ada potongan A dan ada potongan B, di mana masing-masing ini bisa dilihat pada garis potongan yang ada di denah ini. Ini adalah potongan A adalah potongan melintang dan potongan B adalah potongan memanjang. Ini adalah bentuk potongannya. Jadi untuk ketinggian dinding ini 4 meter dan untuk dasar dari lantainya dari tanah yaitu 40 cm agar air hujan tidak mantul atau menyiprat di lantai daripada ruangan RKP tersebut. Dan kita lihat untuk bahan dari kuda-kudanya adalah menggunakan kayu gording, kayu kuda-kuda dengan ukuran 8-12 berikut dengan gording, nok, dan balok temboknya. Kemudian kita lihat potongan B. Ini adalah bentuk potongan B. Ini kuda-kuda yang terpotong menjadi potongan memanjang, dan ini adalah gapit atau skurnya, dan di sini ada kuda-kuda. Ini adalah gordengnya. Setelah itu kita berlanjut ke denah pondasi dulu dari bawah. Ini adalah denah pondasi beserta kolomnya, dimana untuk ukuran pondasi di sini teman-teman 30, untuk sisi atas, sisi bawah 70 cm, sedangkan untuk stampengnya adalah 90 cm. Sedangkan untuk kolom untuk strukturnya berukuran 12-25, ada 8 kolom di sini dan di sini, serta selupnya untuk tumpuan dinding yaitu 15-20. Untuk footplate-nya kita kasih di depan, yaitu untuk kolom yang ada di teras dengan ukuran 60-60 x 20. Sedangkan untuk rencana keramik lantai kita ambil start point dari tengah,
supaya sisa dari keramik tidak terlalu kecil yang ada di pojok. Lanjut ke rencana atap dan plafon. Untuk rencana atap, ini adalah rencana atapnya, dan di sini ada gording, balok tembok, kemudian ada gording lagi, ini nok, gording, serta balok tembok di sini. Sedangkan ini adalah kuda-kuda induknya. Sedangkan untuk tampak atas, bentuk konsolnya seperti ini. Ini ada ukuran jarak usuk dan rengnya menggunakan usuk 57 dan reng 23. Serta untuk plafon di sini ketinggian 375, ini adalah bentuk Ethernetnya, serta ini adalah contoh untuk pemasangan rangka kayunya. Jadi rangka kayu menggunakan ukuran 57 serta jaraknya adalah 50 dikali 1 meter. Untuk tampak isometriknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada kayu induk 1 meteran, kemudian untuk yang tengah ini untuk rogelnya yaitu dari sini 50 cm. Sedangkan untuk memperkuat tumpuan bisa kita tambahkan reng di sini. Ini fungsinya untuk memperlebar tumpuan teman-teman. Jadi apabila ada orang memperbaiki tidak mudah lepas ini. Setelah itu kita lanjut ke pekerjaan listrik. Di sini ada titik lampu, ada 5 titik, kemudian ada stop kontak, ada 2 titik, saklar ganda dan saklar tunggal masing-masing 1 buah. Dengan keterangan sebagai berikut. Di sini ada lampu SL, stop kontaknya paling tidak tingginya 1,5 meter. Kemudian kita cek diagramnya. Di sini ada tiga grup atau 3 MCB, masing-masing lampu di sini ada 5 tadi, stop kontak ada 2, dan kita kasih spare supaya nanti kalau misalkan ada pengembangan kita tidak perlu mendodol-dodol kabel lagi atau merusak tembok. Sehingga kalau di total jumlah dayanya seperti ini kurang lebih 490 watt, atau kalau misalkan amprah baru mungkin 900 kali ya, 900 watt. Kemudian kita beralih ke denah layoutnya bisa menyesuaikan teman-teman nanti apabila ingin ngopi file, silahkan dengan alamat email dan Instagram yang sudah kami sediakan. Untuk layoutnya bisa menyesuaikan ya. Terus kemudian untuk detail kuda-kudanya seperti ini teman-teman. Di sini ada kayu 812 untuk sisi miringnya. Sisi miring ini batang tekan dan yang ini adalah batang tariknya. Sedangkan ini adalah namanya tiang kuda-kuda dan ini adalah kaki kuda-kuda. Dan ini kayu gapit menggunakan kayu 612, 2 kali 612, berarti ini sisi depan dan belakangnya. Kemudian untuk detail kusennya seperti ini teman-teman. Jadi ada guideline kusennya dulu. Guideline kusen ada BC1, J1 dan BV1. Masing-masing terdiri dari gambar yang sudah tersedia di sini. Ini untuk BC1-nya, kemudian ini untuk J1-nya. Setelah itu kita beralih ke detail pondasi. Nah, ini yang tadi sisi atas 30, sisi bawah 70, dan untuk unstampingnya adalah 90 cm. Sedangkan untuk nolnya lantai itu adalah 40 cm dari tanah dasar. Kemudian untuk footplate, detail pondasi footplate penampangnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini untuk pembesiannya, ini untuk penampang, kemudian ini untuk pembesian bawah, dan ini adalah pembesian atas. Untuk penampang masing-masing beton ada ring praktis, balok lantai gawel menggunakan besi 10 dan begelnya besi 8. Besi balok konsol yang miring tadi yang ada di teras menggunakan detail seperti ini.
Kemudian untuk kolom praktis yang ada di sini, kolom praktis ini adalah detailnya menggunakan part diameter 10 dan bagelnya menggunakan diameter 8 jarak 20 cm. Untuk detail kolomnya seperti ini, adalah kolom struktur menggunakan besi 4, 2, 6 diameter 12 serta bagelnya 8 jarak 20 cm. Dan untuk slope-nya seperti ini. Detailnya slope di sini adalah seperti ini. Di sini kita cek, di sini ada memakai besi 4 diameter 12 dan bagelnya 8. Oke teman-teman, itu adalah sekilas dari gambar, dan kita nanti akan kembali ke RAP. Oke, sekarang kita berlanjut ke rencana anggaran biaya atau RAP. Ini adalah contoh rekapitulasinya. Kemudian kita buka RAP, rencana anggaran biaya, di mana di sini disebutkan untuk masing-masing item pekerjaan. Dan sebelum ini kita harus ngecek dulu di volume pekerjaan. Ini adalah perhitungan volumenya. Di sini kita akan menghitung volume. Kita ambil samplingnya saja ya teman-teman, supaya lebih simpel. Untuk pembersihan lapangan 9x8 ini untuk luas lahannya. Terus kemudian untuk usat baplang ini 2x8, karena bentuknya kotak kita ambil yang pojok-pojok saja. Ini masing-masing 2 meter dikali 8. Kemudian untuk pekerjaan galian tanah itu ada di sini, galian tanah pondasi dan pondasi teras ada di sini. Lebarnya 30, tingginya 30, lebarnya 60. Kemudian footplatnya kita tambahkan di sini. Terus kemudian ada uruk tanah kembali, ini 1/4 galian. Fungsinya adalah untuk mengisi kembali di sini galian yang sudah digali, kemudian diberi pasangan batu kali sehingga urukannya bisa dipakai untuk menguruk kembali dengan asumsi 1/4 galian. Kemudian untuk uruk tanah peninggian lantai ini ini uruk tanah peninggian lantai ini tingginya 22 cm dikali luas bangunan. Ini 685 dan 785, ini adalah lebar dari ukuran dalam. Kemudian untuk pekerjaan footplat kita bisa ngecek detail footplat yang tadi. Ini adalah betonnya 0,2 kali 0,06, 0,6 dikali 0,6 dikali jumlah titik pondasinya. Dan untuk panjang besi memakai diameter 12. Ini panjangnya besi ini mulai dari pembesian atas yang ini ditambah ini sehingga di total 1,61 dikali 10. 10 ini adalah masing-masing jumlah 5 yang ini. Kita geser lagi, 5 di sini dan 5 yang ada di samping ini. Terus kemudian untuk backcastingnya tingginya 20 cm dikali keliling sisinya dengan dikalikan dengan jumlah titik pondasi. Terus kemudian untuk slope yang tadi ini memakai besi 4 dim, isinya 4, panjangnya 30. Kemudian untuk bagelnya 0,1 ini 15 ini dikurangi 2 cm setengah kanan kiri sehingga kita ambil ukuran 10, kemudian 10 ditambah 15 cm di sini. Dan dikali ditambahkan lagi 2 cm untuk haknya. Terus untuk backcastingnya 40 cm, ini sisi sini tambah sisi ini, kemudian dikali jumlah panjang slope-nya. Kemudian kita beralih di pekerjaan pondasi, kita ambil sampling yang pondasi batu kali ini. Untuk pondasi ini
lebarnya 30 atas, yang bawah 70, dibagi 2, dikalikan tinggi, kemudian dikali jumlah panjangnya. Nah, ini didapat volume 10,5 meter kubik. Kemudian untuk pasangan dinding ini dindingnya 4 meter dikali 30 meter itu jumlah panjang dinding, serta ditambah gewel yaitu 7 meter dikali 2,28 dibagi 2, ini memakai luas pakai rumus segitiga teman-teman. Terus kemudian dikali 2 lagi untuk sisi kanan kiri sampingnya. Setelah itu dikurangi, setelah didapat volume dikurangi masing-masing luasan pintu jendela, bovenless dan truss ram. Terus kemudian untuk plesteran dinding truss ram dan dinding atasnya itu adalah 2 kali dari luas volume pasangan bata. Untuk acian itu luas plesteran ditambah luas plesteran dinding ditambah luas plesteran truss ram. Dengan untuk keramik ini adalah luas dari ruang induk ditambah ruang dari teras, yaitu didapat volume 77,6 meter persegi. Untuk pekerjaan atap kuda-kuda ini memakai besi, bukan besi ya, memang ada plat besinya, ini plat strip, tapi untuk kuda-kudanya kayu 812, gordingnya juga sama di sini. Jadi ini tebal, lebar, ini kayu 812 dikali jumlah panjangnya. Setelah itu ditambah lagi gapit dan skor. Gapitnya itu ini, skornya tadi yang posisi miring ini. Nah, ini juga dinamakan gapit, juga dinamakan skor, gak apa-apa. Setelah itu dijumlahkan di sini. Oh iya, ini dikali 2 teman-teman. Kuda-kudanya ada 2 ya. Kali 2. Sehingga kalau skornya tadi harus dikali kelipatannya, berarti harus 4 ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk pasangan usuk dan reng ini 11,96, ini 671 ditambah 524 ini. Totalnya, nah ini kita anggap 525, kita ganti sekalian menjadi 524. Oke. Untuk pasangan genteng kodok sama genteng bubung ini adalah sama dengan panjangnya dari atap, yaitu 10 meter. Kemudian untuk rangka plafon kita cek di pekerjaan plafon, rencana plafon ini 685 kali 75, ini adalah luas ukuran dalam. Terus kemudian untuk 2 meter 30 ini luas dari teras kali 785, dan 1 meter dikali 8 itu ini. Kemudian untuk 1 meter kali 11,5 yaitu ini, dikali 2 yaitu ini dan ini, sehingga didapat volume 100 meter persegi. Untuk pasang plafon Eternit sama dengan rangkanya. Kemudian untuk list plafon yaitu di sini ini 7 tambah 8, ini yang dalam ini, kemudian 2825 itu yang ini teman-teman. Nah, ini kita bisa ngecek di sini langsung ketemu kalau misalkan garisnya di polyline 28,34. Terus kemudian di sini ada 51,8. Ini dari sisi miring ini dikali 4, 1, 2, 3, 4. Terus kemudian ditambah 4 itu tambah ini 1, 2, 3, 4. Sedangkan itu 18,24 itu dari bawah ini. Nah ini. Kita cek lagi 18,24. Untuk kompresan seng itu letaknya di sini teman-teman. Nah, di sini di sisi miring ini yang biasanya untuk
melindungi rembesan air hujan. Ini letaknya di sini untuk kompresan sengnya. Kita beralih ke pekerjaan pintu dan jendela. Kita cek pada detailnya. Kita cek keyplane kosen dulu, teman-teman. Ini lebarnya kosennya adalah 6x12. Terus kemudian untuk PJ1 itu yang ini. Ini jumlah panjang kosennya, yaitu ini semua. Ini total 10,54. Jadi di sini 784 itu kita bisa cek di sini, contohnya satu aja. 748 ditambah 148 itu yang ini, kemudian ditambah lagi 158 yang ini. Nah, udah ketemu, sehingga kalau di total semua 0,38 meter kubik. Kemudian untuk pasang kaca bening, ini kaca yang terpasang di masing-masing jendela ini, teman-teman. Untuk PJ1 0,45, ini 45 dikali tingginya, kemudian jumlahnya satu sisi, terus kemudian untuk jumlah PJ1 nya adalah 1 buah. Kita cek lagi untuk masing-masing kunci slot pintu, ini sudah kita hitung. Kemudian untuk instalasi listrik lampunya seperti ini, teman-teman. Sudah jadi ada 5 titik lampu dan 2 stop kontak. Jadi instalasi ini hitungannya dari penjumlahan antara jumlah lampu dan jumlah stop kontak. Terus kemudian untuk pengecatan dinding, di sini kita ambil ketinggian 3,8, ini kan 375 untuk yang dinding dalam. Kita ambil 380 untuk sparing pemasangan plafon di sini, teman-teman. Jadi 380 dikali 30 itu jumlah panjang dinding. Sedangkan untuk dinding luar itu, dinding luar depan di sini 13 dikali 8 meter. Pilar depan yang ini, konsol yang ini, kemudian dinding luar samping yang di sini, dinding luar samping yang di sini, terus gewel yang di atas, gewel titisan ada di sini. Ditambah lagi dinding luar belakang yang ada di sini, tingginya 383. Kita cek, teman-teman. ini, teman-teman. Berarti sudah benar nih ya. Terus kemudian dari seluruh volume luasan pengecatan dikurangi pintu jendela, sehingga didapat volume 243,77 meter persegi. Untuk pengecatan plafon sama dengan luas plafon, didapat volume 103,73. Sedangkan untuk pengecatan pintu jendela ini ada 3 sisi dan 4 sisi. Nah, di sini misalkan PJ1 ada 24, itu 6 cm ditambah 6 cm tambah 12, yaitu di sini 6 cm tambah 6 cm tambah 12. Kalau 4 sisi berarti letaknya di sini, teman-teman. Kemudian untuk selimarnya, selimar itu selimar jendela yang ini 26, karena lebarnya di sini adalah 26 untuk jendela, jadi 10 kanan kiri, depan belakang, ditambah yang sisi atas dan bawah. Kemudian dikali kelilingnya, dikali jumlah sisi, dikali jumlah pintu. Perhitungannya seperti ini. Terus kemudian ada list plafon 7 cm dikali jumlahnya, list plan juga begitu, sehingga kalau di total luas pengecatan kayu itu 43,47 meter persegi. Ini adalah sedikit pembahasan tentang perhitungan volume, teman-teman. Kita beralih ke analisa pekerjaan. Nah, di sini ada analisa yang kita pakai dari Permen PU 2016. Kita bisa ngecek, ini adalah beberapa analisa. Sebenarnya analisanya banyak, tapi kita
tampilkan yang kita perlukan saja pada item yang digunakan pada dokumen perencanaan ini. Ini adalah analisa pekerjaan tanah, terus kemudian pondasi, dan di sini ada pekerjaan beton. Pekerjaan beton di sini kita pakai E4116 beton mutu 16,9 MPa atau setara dengan 123. Kita bisa ngecek di sini, misalkan kita buat perbandingan. Ini 2, ini 2,9, mendekati 3 teman-teman. Nah, ini adalah campuran, jadi satu itu untuk semennya, 2 ini untuk pasir beton, dan 2,93 atau dibulatkan menjadi 3 untuk bahan dari koral. Sehingga kalau dibuat harga satuan seperti ini teman-teman, 990.236 per meter kubik dengan overhead. Profitnya atau keuntungannya kita buat 10%. Jadi harga ini adalah harga real di pasaran, kemudian diberi keuntungan sebesar 10%. Kemudian untuk backing di sini misalkan backing kolom kita buat 3 kali pakai. 3 kali pakai itu bahannya saja teman-teman, untuk tenaganya tetap 1 kali pakai. Jadi setelah kita pakai backing, kita bisa membuat bahan tersebut digunakan untuk berikutnya, pembuatan kolom berikutnya sebanyak 3 kali pakai. Ini adalah untuk plafon. Di sini ada bahan pakai baru, juga ada bahan pakai lama. Jadi kalau bahan pakai baru itu semuanya baru, didapat harga satuan 161. Kalau pakai lama itu kita ambil pakunya saja, jadi bahannya itu adalah bahan lama. Misalkan hasil bongkaran masih bagus, itu bisa dipakai kembali. Ini ada pekerjaan pengecatan, pekerjaan pasangan Ethernet, dan penutup atap serta listrik. Oke teman-teman, ini adalah sedikit gambaran tentang analisanya. Setelah itu kita akan beralih ke material. Material di sini menyesuaikan harga daerah setempat, dan harga-harga di sini harus berdasarkan survei harga toko. Jangan sampai ada yang di bawah toko, nanti bisa bisa minus. Dan harga di sini sudah saya linkkan dengan analisa dan RAB-nya teman-teman. Jadi misalkan kita ingin merubah harga bahan, misalkan kita sinkronkan dulu dengan RAB. Nah, ini adalah 187 juta. Apabila teman-teman ngopi file dan tinggal mengubah saja, misalkan kita merubah harga semen menjadi 53, kita rubah 53.000 per satnya, otomatis di sini nanti akan berubah sendiri teman-teman. Nah, ini akan mengalami kenaikan. Terus kemudian kita rubah lagi untuk yang bahan batu bata. Ini adalah contohnya, kita rubah menjadi Rp600 per biji. Nah, ini juga berubah lagi teman-teman. Jadi kita cukup merubah harga bahan dari survei toko setempat, terus kemudian dimasukkan di harga bahan di sini. Kemudian untuk upahnya juga seperti itu.
Nah, di sini ada banyak upah, mulai dari operator sampai pembantu. Di sini juga tersedia, teman-teman. Oke, kalau kita sudah selesai, kita cek pada pekerjaan rekapitulasi. Jadi kalau misalkan di total semua, itu mulai dari pekerjaan persiapan sampai pengecatan, itu totalnya adalah 170 juta rupiah, dan ditambahkan dengan PPN 10%, sehingga totalnya adalah 187 juta sekian. Ini adalah contoh dari RAP pembangunan ruang kelas baru dengan ukuran 7 kali 8 meter. Apabila teman-teman ingin ngopi, silahkan, dan mungkin ini bisa dipakai untuk pekerjaan rehab. Misalkan kita membuat rehab atap saja, ini kita bisa menghapus item yang ada di sini. Misalkan pekerjaan atap saja, berarti kita hapus ini untuk satu ruang kelas. Ini kita hapus, kita tinggalkan yang atap. Ini untuk pekerjaan atap. Semisal yang direhab adalah atap saja. Kalau misalkan ditambah pengecatan dinding, mungkin bisa dimasukkan lagi dinding. Nah, berarti untuk rehab atap dan pengecatan untuk satu ruang kelas itu kira-kira membutuhkan biaya sekitar 88 juta rupiah. Ini untuk kategori rehab sedang mungkin ya. Apabila membangun dari nol, ya kurang lebih sekitar 187 ini, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Oke, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.